Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta Kamusa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik peserta online maupun offline. Alhamdulillah di sore ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abu Idris Inggar Suprantara hafizahullah. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Inggar Suprantara di Rumah Tahfidz Syar Sunnah Nabawiyah Johanam Seluhur Gerian Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyihil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa. Masih berada pada kitab Shalah. Telah selesai pembahasan kemarin tentang Sholatul Istisqa. Kita akan menginjak pada bab yang ke-11, yaitu sujud tilawati, tentang sujud tilawah. Yang dimaksud dengan sujud tilawah itu sujud yang dilakukan setelah seorang dia membaca ayat sajadah, dan itu bisa terjadi di dalam sholat maupun luar sholat, sehingga kaitannya dengan bab ini itu berkaitan manakala dilakukan di dalam sholat. Kemudian nanti di bagian terakhir atau di setelahnya itu sujud syukur, ya, pembahasan sujud syukur. Dan memang sujud syukur itu sendiri ada sebagian ulama yang berpandangan bolehnya dilakukan di dalam sholat. Kalau sujud tilawah tidak ada iskal padanya, tapi sujud syukur itu ada pembahasan sendiri. Di sini ada beberapa pembahasan, ya. Yang pertama adalah yustahabu laki idza qara'ti au sami'ti ayata sajadatin sawa'an kanat bisolati au kharijiha antas judi sajadatan wahidatan laisa biha tasahudun wala taslimun. Disunatkan atau disunatkan bagi kamu seorang wanita ketika kamu baca atau kamu mendengar ayat sajadah, ya. Nah, sama saja itu sedang ada di dalam sholat atau di luar sholat. Untuk kamu itu bersujud dengan sujud satu kali, tidak ada di dalamnya tasahud, tidak pula salam, ya. Jadi tidak ada tasahud, tidak ada pula salam. Ini yang pertama. Yeah.
di sini ya ada dua keadaan. Pertama, dia membaca, kamu membaca. Yang kedua, kamu mendengar. Orang yang mendapati bacaan ayat sejadah itu yang pertama qori. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mustami. Dan yang ketiga adalah as-sami. Untuk orang yang membaca Al-Quran itu tidak ada iskal. Begitu dia dapat ayat sajadah, hukumnya sunat dia membaca. Sunat untuk sujud dan membaca doanya. Seperti doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Keadaan yang kedua adalah keadaan orang yang mustami. Mustami itu orang yang berhajat mendengar. Orang berhajat mendengar itu juga disyariatkan untuk dia bersujud. Tetapi ini tidak mutlak, bisurut atau bisyartin, dengan syarat. Syaratnya bahwa yang membaca Al-Quran juga sujud. Jadi kalau yang membaca Al-Quran mendapati as-sajadah sujud, maka yang mustami ini juga ikut sujud. Tapi kalau yang membaca Al-Quran itu mendapati as-sajadah tidak sujud, mustaminya juga enggak sujud. Kenapa? Karena al-mustami ya, lil qari itu kal ma'mum lil imam. Karena orang yang berhajat mendengar bacaan Al-Quran itu kepada yang membacanya, kedudukannya seperti makmum kepada imam. Itu diterangkan oleh Syekh Utsaimin di Fathul Jalali wal Ikram. Demikian. Kemudian yang ketiga itu as-sami. Orang sami itu yang mendengar Quran tapi nggak berhajat. Misalnya orang dia mendengar orang baca Quran di masjid, sementara samping masjid ada warung. Kemudian dia beli sesuatu di warung tersebut, kemudian terdengar bacaan ayat sajadah dari orang yang baca dalam masjid. Kemudian yang membaca ayat sajadah itu dia sujud tilawah, maka orang yang beli sesuatu di toko itu, di warung samping masjid itu tidak disyariatkan sujud tilawah, karena dia sekedar as-sami saja, bukan mustami. Ya, jadi hanya berlaku untuk apa? Qari dan mustami. Ya, orang yang membaca Al-Quran dan yang berhajat untuk mendengarkannya. Itu pun dengan catatan manakala qari dia sujud sahwi, sujud tilawah. Kalau tidak sujud tilawah ya mustami laisa fihi sujud, tidak ada sujud baginya. Yang kedua, la yustaratu al-wudu li sajadati tilawati. Wa kadzalika, tapi di sini tidak ada ya. Wa kadzalika, karena tidak ada mukhatabah, tidak ada. Tapi kalau dari keumuman kitab ini kan mukhatabah arah pembicaraannya, sehingga dibaca kadzaliki ya. Wa kadzalika la yustaratu as-sujudu jihad al-qiblati li annaha laisat sholatan. Tidak disyaratkan wudhu untuk sujud tilawah. Demikian pula tidak disyaratkan untuk sujud itu mesti ke arah kiblat, karena sujud tilawah itu bukanlah sholat, sehingga tidak ada syarat mesti menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya dia menghadap kiblat, itu adalah hal yang bagus, tidak mengapa.
kitab ini sebagaimana dimaklumi ya, sedikit banyak mengambil pendapat dari Al-Muhalla ya, kitab Al-Muhalla punyanya Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, termasuk salah satunya adalah ini, sehingga la yustaratu al-wudu bisa dari tilawah, kadzalika la yustaratu as-sujud jihad al-qiblati li annaha laisat sholatan. Itu adalah pendapat dari Ibnu Hazm. Ya, sebagian ulama yang lain menganjurkan untuk disunatkan, bukan wajib tapi sunatkan menghadap kiblat. Ya. Karena sujud sendiri itu termasuk min a'dhami al-arkani fi shalah. Termasuk teragungnya rukun di dalam sholat. Di samping Al-Fatihah, di samping sujud ya. Naam. Tapi kalau di sini langsung tidak disyaratkan itu apakah penafian tidak disyariatkan, itu butuh pembahasan sendiri, atau disyariatkan tapi hukumnya tidak wajib. Artinya kalau disyariatkan tidak wajib, kemudian hukumnya sunat, ini yang sebenarnya punya sisi pendalilan juga. Tapi di sini tidak disebutkan yustahabu, juga tidak disebutkan, tapi langsung dipakai dengan kalimat tidak disyaratkan. Kemudian yang ketiga, yustahabu an taquli fi sujudiki hada. Dianjurkan untuk kamu, seorang wanita, mengucapkan dalam sujud kamu doa ini, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku ini bersujud di hadapan Zat yang telah menciptakan wajah ini, di hadapan Zat yang telah membukakan pendengaran, wajahnya punya telinga, Zat yang telah membukakan basorohu, pandangannya, di wajah ada mata sehingga bisa melihat, bihaulihi, yang mana bisa mendengar dan melihat itu dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Doa ini jelas nampak ya. Kadang di dalam lafaz ini kan hanya disebutkan tentang wajah gitu. Ya. Makanya tentang penyebutan wajah ini kan, sujud itu kan dengan 7 anggota tubuh kan. Tapi hanya dalam lafaz disebutkan sajadah wajhi, wajahku ya, bersujud. Ya. Sehingga sebagian ulama itu ada yang membahas tentang 7 anggota tubuh itu apakah menjadi sebuah keharusan atau tidak. Namun kita tahu bahwa terlepas dari pembahasan perkara tersebut, bahwa memang penyebutan sesuatu itu kadang hanya disebutkan sebagian, bukan berarti yang lainnya ditinggalkan. Sebagaimana farka'u ma'arroki'in, wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Ya. Dan yang lainnya dari nas-nas yang dimaklumi, itu ada penyebutan sujud, perintah sujud, tetapi dimaksud sholat. Itu tidak menafikan rukun-rukun seperti baca Al-Fatihah ya, dan yang lainnya seperti itu maknina gitu. Disebutkan sebagian itu bukan berarti bahwa yang lainnya itu boleh untuk ditinggalkan. Seperti Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah,
Itu bukan berarti haji tidak ada tawaf ifadah, tidak ada melempar jumroh yang kubro gitu. Nah, tidak mabit di Mina gitu, bukan seperti itu maknanya. Tapi maknanya apa? Bahwa wukuf Arafah itu rukun yang paling besar, sehingga tidak menafikan yang lainnya. Maka kalau dikatakan saja wajhi, ya, wajahku ini bersujud, itu bukan berarti apa tangan, kaki, ya, dua lutut atau telapak tangan, kaki, dan dua lutut ini tidak bersujud, bukan. Tapi sujud sebagaimana dimaklumi dengan 7 anggota tubuh. Ya. Nah, bisa pula au takuli, ya, atau kamu seorang wanita bisa mengucapkan doa, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, ya, anta rabbi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa pula mengucapkan doa, ya, doa yang dikeluarkan dalam riwayat Imam Muslim. Kalau yang tadi kan riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dengan sanad yang sahih. Wahai Allah, hanya kepada Engkau hamba bersujud, saya bersujud, dan hanya kepada Engkau saya beriman, dan hanya kepada Engkau saya ini berislam, berserah diri. Engkau adalah Rabbku, wajahku bersujud untuk zat yang telah membukakan pendengaran dan penglihatannya. Maha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah zat yang terbaik di dalam mencipta. Jadi hampir mirip, ya, tapi lebih panjang. Dan dipilihkan yang sebelumnya itu yang pendek itu. Padahal kalau dari sisi derajat hadis jelas kuat yang hadis bawah itu. Ya karena seperti ini, ya, pelajaran itu kadang perlu dipilihkan yang lebih pendek. Karena akan lebih mudah untuk diamalkan. Karena fikih itu taisir. Fikih itu memberikan kemudahan maknanya. Namun tidak sampai pada sikap menyepelekan. Itu fikih. Makanya kalau orang punya fikih itu mesti Masya Allah, ya. Fikih itu bisa diamalkan dalam kondisi apapun, ya. Makanya kalau kita misalnya dapati ada orang itu misalnya dia kerja, ya, di kerjanya itu ada perkara-perkara yang diharamkan, ya, ini perkaranya haram tapi ada yang halal gitu, atau bahkan memang tempat pekerjaannya di situ haram gitu loh. Nah ini kadang, ya, tidak mesti kemudian jawabannya kamu keluar gitu. Ya. Tidak mesti, makanya perlu untuk ditafsir, dirinci gitu. Kenapa? Karena tingkat orang itu imannya beda-beda gitu. Tidak bisa kemudian haram berarti kamu harus keluar. Tapi ada rincian kalau kemampuannya memang belum bisa mampu, ya, ya, diberikan solusi-solusi yang sesuai dengan penunjukan fikih, gitu, penunjukan syariat. Ya, misalnya dia cari yang paling alternatif, yang paling minim dari keharaman. Kalau terkumpul di situ antara halal dan haram itu, ya, itu seperti itu gitu.
Wallahu ta'ala alam. Pernah datang seorang penanya itu seperti ini. Ya. Jadi dia itu kerja. Ya. Kerja menjadi marbot ya. Jadi marbot masjid. Digaji UMR gitu. Dan dia orang jauh. Ya, orang jauh dari Aceh sana, tinggal di Jogja. Sementara dia kadang jualan es, kadang jualan. Suatu saat karena dia bacaan Qurannya bagus, diminta jadi marbot masjid. Tapi kan di masjid kadang ada acara macam-macam gitu. Mungkin ada acaranya yang baik, ada acaranya yang tidak baik. Sementara dia mesti menjalankan. Ya. Sementara dia cerita, saya mesti butuh demikian tadi gitu. Ya, kalau dia mampu untuk tidak ikut dalam acara-acara yang memang di situ terjadi kemungkaran, nah itulah yang ditunjukkan dalam syariat itu. Tapi dari perkataannya bahwa dia itu belum mampu untuk seperti ini ya, karena tingkat keimanan orang kan bertingkat-tingkat. Ya kamu harus mencari, kalau memang terpaksa ada di situ, ya kamu harus banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cari yang paling minim. Kalau suatu saat punya kesempatan mencari pekerjaan yang lain, supaya tidak terjatuh pada hal-hal seperti itu, acara-acara bid'ah dan yang lain sebagainya, maka itu yang ditempuh. Ya. Fikih itu akan memberikan solusi ya. Ya. Makanya fikih itu at-taisir, memberikan kemudahan. Tetapi sifatnya itu tidak menjatuhkan seorang pada sikap mengentengkan. Ya. Keadaan hati yang menganggap kalau itu sebuah kemungkaran itu mesti dijaga. Dijaga kalau itu mungkar. Adapun nanti bisa tercabut dari kemungkaran tersebut itu biidnillahi ta'ala. Tatkala memang dia sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Naam. Jadi ada prosesnya gitu. Tidak paham fikih itu nanti akan menjadikan seorang itu dalam bersikap kadang ekstrim itu. Kadang ekstrim. Pernah ya, ini kejadian betul terjadi. Seorang suami kan suaminya itu pengusaha. Kan usaha itu kadang ada izin-izin, perizinan ya. Ada pelaporan ini, pelaporan itu ya, dari izin-izin usahanya itu kan banyak. Nah, dia punya istri ya. Istrinya itu enggak paham fikih itu. Jadi surat-surat izin dari suaminya itu kan dinasihati suaminya jangan seperti ini, seperti itu. Usahanya kan gede. Itu surat izinnya dirobek itu loh, sama istrinya. Tidak sekedar dirobek, sama suaminya dipukuli gitu loh, pakai sapu gitu. Itu kan dia mungkin meyakini mengingkari kemungkaran, tapi malah dia melakukan kemungkaran baru. Ya untung suaminya nggak gila gitu. Tapi hampir gila. Ya. Nah ini tidak paham fikih sampai cara mengingkarinya mengerikan. Dan itu hanya satu contoh kasus saja. Ya. Nah, suaminya ketemu dengan orang tuanya sendiri, didapati tubuhnya itu penuh luka merah-merah bekas pukulan itu. Waktu ditanya ibunya, jawabannya saya jatuh gitu. Padahal yang mukuli istrinya. Itu orang nggak paham tentang ingkarul mungkar. Ingkarul mungkar. Maka pentingnya seorang tahu fikih, maka belajar kayak usul fikih, qawaid itu penting itu. Seorang itu nanti bijaksana.
Ya, seorang itu akan bijaksana. Ya, oleh karena itu orang yang bunuh 100 orang itu diberikan solusi yang mudah itu. Ya, kamu pindah aja ke kampung yang baik, itu saja. Karena kalau misalnya dia nggak pindah, ya dia akan ada di situ, dia akan kuat, nggak akan kuat. Nah, solusi seperti itu ya. Padahal apa ya istilahnya, dia belum sempat melakukan kebaikan, di tengah jalan mati. Ternyata rohnya dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, kemudian yang keempat ya juzul laki aidan idza qara'ti au sami'ti ayata sajadatin an la tasjudi faqat. Ya, an la tasjudi titik itu. Faqat qara'a Zaid ibnu Sabit ayata sajadatin ala nabi falam yasjud li bayani al jawazi lakin al afdal kama taqaddam as-sujudu. Ya. Faqad qala Nabi alaihi salatu wassalam idza qara'a ibnu Adam sajada fasajada itazala syaitanu yabki yaqul ya wailahu amara bisujud fasajada falahul jannatu wa umirtu bisujud fa asaitu fa alayyan nar faliya bukan faliyan naru waliyatubillah. Boleh pula ketika kamu seorang wanita membaca atau mendengar satu ayat sajadah dibaca, itu ada 14 tempat menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan 15 tempat. Karena ada satu yang diperselisihkan. Itu ayat sajadah atau bukan. Ya. Apabila kamu membaca atau mendengar ayat sajadah bagi mustami' ini kan, ya, boleh bagimu untuk kamu tidak sujud. Sungguh Zaid ibnu Sabit ini telah membaca ayat sajadah di hadapan Nabi, maka beliau itu tidak sujud, ya. Tidak sujud. Maksudnya tidak sujud itu Zaid bin Sabitnya ya, bukan nabinya. Karena kalau hukum nabi mendengar itu kan hukumnya mustami. Mustami itu mengikut pada qori'nya. Jadi qori'nya nggak sujud ya nggak sujud itu. Maka Zaid bin Sabit itu tidak sujud. Ya, sehingga di situ ikrarnya Nabi menunjukkan bolehnya, menjelaskan bolehnya untuk tidak sujud. Namun afdal sebagaimana telah kamu setelah berlalu tentang masalah sujud itu yang lebih. Nah, ini karena kita tahu bahwa boleh itu ya. Ini tahu fikih seperti ini, tahu hukumnya gitu, tahu rinciannya, itu akan jadi bijaksana. Misalnya dia ngimami suatu kaum belum kenal sujud tilawah dalam sholat itu. Ya kalau di luar sholat itu mungkin gak kenal gitu, tapi kan dalam sholat ya. Karena ada di dalam juz amma itu kan 2 ayat tentang ayat sajadah. Ya, dalam juz amma. Kadang dia baca itu gitu. Ya. Apalagi kalau dalam surat Al-Alaq itu kan pendek termasuk ya. Sehingga dia bisa jadi wah ini ada itu. Lebih-lebih di bagian ayat terakhir. Bagian ayat terakhir kan jadi iskal nanti. Langsung sujud dan berdiri lagi. Apalagi pakai pendapat yang tidak pakai takbir. Karena sebagian ulama berpandangan kalau sujud tilawah itu tidak ada takbir. Mau di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi Syekh Utsaimin merinci. Kalau di dalam sholat yusra'u lahu at-takbir, disyariatkan takbir. Dari keumuman tentang naik turun pada sholat itu bertakbir ya. Nah,
Sehingga begitu turun, begitu berhenti, ya Allahu Akbar gitu, turun. Tapi masalahnya Allahu Akbarnya kan nggak ruku, langsung sujud. Ini juga jadi iskal kan. Nanti begitu sujud langsung Allahu Akbar, naik lagi berdiri. Naik lagi berdiri. Begitu berdiri, karena tidak membaca ayat setelahnya kan, karena itu surat, itu adalah ayat terakhir dari surat setelah Al-Fatihah. Dia langsung Allahu Akbar untuk ruku. Ini kan jadi iskal kalau nggak hati-hati. Makanya sebagian dari, kalau bagian dari praktek itu, teman-teman saya itu sering ya di santri itu atau imami bulan Ramadan, itu dia tambahi. Jadi begitu sujud, kalau di ayat terakhir dia sujud, kemudian naik lagi dia tambahi baca Al-Ikhlas. Kadang seperti itu. Dan itu didiamkan oleh ustadz yang itu. Tidak ada masalah seperti itu. Sehingga tidak menimbulkan iskal gitu. Itu di pondok itu. Kalau di luar pondok seorang berhati-hati gitu. Jangan membuat sesak dada manusia. Hendaknya punya kebijaksanaan ya. Ini pentingnya punya fikih itu di sini gitu. Ya. Memasuki sesuatu itu mesti dikembalikan pada hukumnya dulu. Ya. Jangan dibahas di dalam bab akidah kecuali pintunya memang ada di situ. Nah, misalnya kayak tiaroh itu jelas pembahasan akidah. Seputar masalah syirik dan bukan syirik. Itu perlu dibahas seperti itu. Tapi kalau hukum-hukum ya bahaslah secara hukum dulu. Ya. Ada istilahnya, ada tahapannya sampai kemudian dibahas dalam hal akidah. Sama sih ingat itu ada pertanyaan itu ekstrim seperti ini. Bagaimana kalau ada dokter mengatakan kalau wanita hamil miring ke kanan itu demikian bisa, jantungnya kurang. Bagusnya miringnya dia tidurnya telentang gitu. Ya boleh saja saya bilang. Dia mengatakan boleh saja. Karena hukum tidur misalnya itu secara asal tidur itu mubah. Tidur itu kan secara asal mubah. Mau orang tidur boleh, mau tidak tidur boleh, kan mubah gitu. Walaupun pada kaifiyah nanti ada yang sunat itu. Seperti Nabi SAW tidurnya miring ke kanan. Ya. Dia nggak puas dengan jawaban saya itu, nggak puas gitu. Dan dia mengatakan, apakah itu tidak menentang sunnah Rasulullah? Wah, Masya Allah, pertanyaannya ngeri gitu. Langsung dibawa ke manhaj gitu. Kemudian saya berikan jawaban waktu itu, tidur yang diperbolehkan itu yang aneh dari tidur itu hukumnya mubah, yang diperbolehkan itu adalah dengan miring ke kanan atau telentang. Artinya ini juga diperbolehkan dalam syariat. Artinya kalau seorang ada sesuatu kemudian dia tidur telentang, itu tidak masalah gitu, nggak masalah. Tapi dia masih ngejar lagi kan, sunat paling utama kan kanan. Apakah ini tidak menentang sunnah Rasulullah? Kemudian saya terangkan, ya akhi, kalau membahas sesuatu masukilah dengan pintunya. Ini pintu pembahasan adalah awalnya kemubahan fikih, bukan masuk dalam ranah akidah. Sehingga kalau tidur selain ke kanan itu bid'ah. Nggak seperti itu cara memahami agama. Ini orang gulu itu. Dulu Khawarij itu memahami agama itu modelnya seperti itu. Gulu. Nafas-nafas gulu. Akhirnya sesuatu yang hukumnya haram dianggap mengkafirkan. Dosa besar dianggap mengkafirkan. Dosa kecil dianggap dosa besar. Tidur miring ke kanan itu kan hukumnya tidak wajib. Tapi sampai dianggap wajib, bahkan dianggap manhaj. Itu kan gawat seperti itu.
Tidak terbayang ada seorang muslim dia tahu kalau sunnah tidur Nabi itu miring ke kanan, kemudian pada saat dia tidur telentang itu dia ingin menentang sunnah Rasulullah. Itu nggak terbayang pada pikiran seorang muslim. Tapi kenapa dihukumi ke situ gitu? Biasanya yang seperti itu akan gulu, orangnya akan gulu. Ya. Juga kadang ada beberapa, kita tahu ya bahwa di dunia kedokteran itu kan ada pengobatan gitu. Kemudian di dalam Al-Quran itu kan ada penyebutan madu, di dalam hadis ada penyebutan habatus sauda gitu. Itu kadang ada sebagian dari teman-teman itu yang kemudian ngamalkan itu sampai menafikan ilmu kedokteran. Ini salah itu. Tidak seperti itu cara memahaminya. Bahwa Allah Ta'ala mengkhabarkan madu itu dari min dzikri nikmatillahi subhanahu wa ta'ala yang besar gitu. Allah nyebutkan nikmat kayak matahari, itu kenikmatannya kan gede. Madu ini termasuk di dalam makanan, minuman, pengobatan, itu nikmatnya besar. Tapi bukan berarti pengobatan-pengobatan yang lain dinafikan karena sudah ada madu, kemudian ada habatus sauda, sehingga dianggap itu ini sunnah, ajaran gitu. Nah, ini seperti itu butuh pembahasan sendiri itu. Ya. Nah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Akhirnya kemudian mengobati hanya dengan seperti itu ya, hanya padahal pengobatan apa ilmu ya, khobar tentang nikmat tersebut itu disebutkan oleh Allah Ta'ala tidak dalam bentuk tafsil ya. Artinya kayak madu itu nanti takarannya demikian tidak ada tafsilnya. Nah itu bisa dipelajari tafsilnya. Untuk kadar orang seperti ini bagaimana, untuk kadar ini bisa. Ya, sehingga tidak menafikan ilmu kedokteran. Bahkan Nabi alaihissalam sendiri itu menyebutkan keutamaan ilmu itu. Man tatayyaba falam yu'lam lahu ilmun fahuwa dominun. Barang siapa dia mengadakan praktek kedokteran sementara tidak diketahui pernah belajar, ya dia bertanggung jawab. Berarti kan memang dianjurkan belajar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan setelah ilmu syariat itu tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat dibandingkan ilmu kedokteran. Kenapa? Karena kedokteran itu menyangkut nyawa, jiwa, penjagaan. Ya. Jiwa dan jiwa serta penjagaan jiwa itu dijaga. Sebagaimana penjagaan harta itu dijaga. Makanya ada hukum kalau mencuri potong tangan. Penjagaan kehormatan termasuk yang dijaga dalam syariat. Makanya tidak boleh menggibah, tidak boleh namimah, merusak kehormatan dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, apabila anak Adam itu membaca sajadah, kemudian dia sujud, setan itu akan menyingkir sambil nangis dia. Ya, di setan itu cengengnya kalau ada orang baca ya, sajadah, ayat sajadah, kemudian dia sujud sambil dia berkata, duhai celakanya diriku, ya wailah. Juga domir wailah itu sebenarnya apakah domir itu? Bukan ya itu. Itu seperti sebuah ungkapan yang kalau haknya itu bukan hak domir. Tapi untuk mengungkapkan kayak mahiyah gitu.
Kan hiya, mahiya itu untuk mengindahkan ucapan. Ya, dalam bahasa kita juga ada seperti itu. Dalam bahasa kita nikmatilah, itu kan perintah. Bahasa kita, nikmatilah gitu. Itu kan perintah. Tapi kadang diganti dengan nikmatin saja, pakai nun. Pakai kok nun, ya huruf N. Nikmatin saja. Kan gitu. Nikmatilah maknanya nikmatin saja. Ya, itu huruf N itu kan tidak ada dalam bahasa, tapi secara lafadz itu jadi indah gitu. Ya, wailah itu seperti itu juga. Seperti wama adraka ma hiya. Kalau wama adraka ma hi itu kan hiya. Kan hiya kan? Hiya, butuhkan hak. Hiya gitu. Itu dalam bahasa Indonesia juga ada. Bahasa Arab juga ada. Walaupun ada pada hurufnya beda gitu. Amaro bisujud, Allah memerintahkan sujud, memerintahkan kepada manusia sujud, anak Adam, maka anak Adam sujud, baginya surga. Sementara aku telah diperintah sujud, kemudian aku maksiat, maka bagiku neraka. Coba setan sampai yakin dirinya masuk neraka gitu. Ngomong seperti itu. Kemudian sama ini dirahmati Allah Ta'ala, kita menginjak pada pembahasan selanjutnya, yaitu sujud syukur. Sujud syukur itu diterangkan oleh Syekh Utsaimin ya. Itu bukan untuk nikmat yang mustamirah atau mudawamah, tapi nikmat mutajaddidah. Dia hanya berlaku untuk nikmat-nikmat yang sifatnya baru datangnya. Tidak terus-menerus berulang. Bukan yang mutakarrarah. Makanya adanya orang sujud syukur setelah selesai sholat, itu masuk kategori yang menyelisih sunnah. Bahkan pada konteks tertentu bisa masuk bid'ah. Ya. Nggak disyariatkan itu. Ya. Nah, sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan hanya kadang-kadang. Nabi alaihi salatu wasallam tatkala mendengar khabar dari Mu'ad bin Jabal, atau Ali antara Ali dan Mu'ad bin Jabal, tapi saya lebih ingatnya lebih ke Ali ya. Pada saat Ahlul Yaman itu banyak masuk Islam. Dakwah dari Ali, dakwah dari Abdullah bin Mas'ud, dakwah dari Hudzaifah bin Yaman, dakwah dari siapa? Mu'ad bin Jabal. Itu Ali pernah membawa khabar bahwa banyak orang Yaman masuk Islam. Itu Nabi alaihi salatu wasallam biasanya kalau ada orang banyak masuk Islam itu beliau kalau tidak bertasbih bertakbir. Tapi beliau tidak sekedar itu, beliau bersujud, sujud syukur. Ya, sujud syukur. Dan bukan sujud syukur itu kalau habis masukkan bola pada sepak bola gitu. Ya. Mungkin kalau mungkin kalau orang juara mungkin itu. Tapi juara sendiri nanti jadi pembahasan ranah tentang masalah lomba itu yang pakai hadiah itu kalau di luar itu boleh atau tidak, kan ini ada pembahasan lain lagi gitu. Ada pembahasan lain lagi. Kemudian idza busyirat atau idza busyirti bima yasurruki au bi husuli nikmatin au intifa'i nikmatin fa innahu yustahabu antas judi lillahi ta'ala. Ketika kamu diberikan kabar gembira dengan sesuatu yang membuat kamu senang, atau terwujudnya satu kenikmatan yang besar maksudnya, atau tertolaknya satu bahaya yang besar, sesungguhnya dimustahabkan untuk kamu sujud untuk Allah Ta'ala. Ini dikatakan sujud syukur. Ya. Dalilnya fa Nabi Bakrah Nabi alaihi salatu wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au
yusaru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Dari Abi Bakrah bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika datang kepada beliau itu perkara yang bikin senang beliau atau beliau tersenangkan dengan sebab perkara tersebut, beliau ini segera menyungkur bersujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di hadis Ka'ab bin Malik, pada hadis Ka'ab bin Malik, anahu lama ja'atil busra bi taubatillahi ta'ala alaihi sajada. Bahasanya tatkala datang kabar gembira tentang diterimanya tobat dia oleh Allah Ta'ala dengan turunnya surat di dalam ayat di dalam surat At-Taubah, maka beliau bersujud. Ya, beliau bersujud. Naam. Wala yustaratu al-wudu li sujudi syukri wala istiqbalul qiblah. Tidak disyaratkan wudu itu untuk sujud syukur. Tidak pula disyaratkan la di situ la atifah ya, ada wawu atofnya. Sehingga dibaca apa marfu ya. Karena dia mengatof pada al-wudu, lafaz al-wudu, wala istiqbalul qiblati. Tidak pula disyaratkan untuk kiblat. Kalau dibacalah istiqbalul qiblati, itu nanti jadi penafian. Pengatofannya enggak. Akhirnya pembahasan lafaz la yustarot itu jadi masalah nanti. Karena artinya dari dua jumlah. Artinya la yustarotul wudu li sujudi syukri wala yustarotu istiqbalul qiblati gitu. Nah, jadi tidak disyaratkan untuk wudu untuk sujud syukur, tidak pula disyaratkan untuk menghadap kiblat. Ya, bahasa Arab itu menarik ya. Makanya pada pembahasan wawu ma'iyah itu kan bisa memaf'ulkan isim, bisa pula memaf'ulkan fi'il gitu. Ya, bisa menasobkan itu, menasobkan bukan maf'ulkan. Bisa menasobkan isim, bisa pula menasobkan fi'il. Sehingga kalau dibaca misalnya dibaca dengan dinasob itu nanti artinya jadi beda misalnya. Yang diatofkan itu baca nasob. Kalau dibaca misalnya marfu beda lagi, majzum beda lagi, artinya bisa macam-macam gitu. Itu bahasa Arab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan di sore ini ya. Besok kita lanjutkan pembahasan tentang sujud syukur itu untuk lebih dipertajam. Waktu dan tempat saya kembalikan pada panitia. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas ilmu yang telah disampaikan. Dan sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa yang ingin bertanya baik secara langsung ataupun melalui tulisan, bisa dikirimkan di grup. Ada pertanyaan di grup, Ustaz? Oh ya, sebentar. Apakah wanita yang sedang haid juga disyariatkan untuk sujud tilawah ketika menjadi mustami'ah dan qari'ah melakukan sujud tilawah? Ya, Allah Ta'ala bahwa sujud tilawah itu laisa bisolatin, dia bukanlah sholat dan tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan di situ untuk dia suci atau untuk berwudu dan yang lain sebagainya. Maka karena bukan dari sholat ya, yang demikian menunjukkan dibolehkannya. Ya, dibolehkannya. Namun kalau seorang misalnya ada untuk berhati-hati
ada orang yang berpenat berhati-hati kemudian dia tidak sujud syukur, kita tidak mengingkarinya. Kenapa? Karena memang hukumnya tidak wajib. Tapi bagi yang dia punya kemantapan ya, beramal kan yubna, beramal itu dibangun di atas keyakinan. Maka yang demikian tidaklah mengapa ya, dia bukan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya mungkin jika ada, baik peserta online maupun offline. Tafadhol. Nah. Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Oh iya. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sesi. Oh, ini saya tambahkan dulu sedikit ya. Oke, nah. Syekh bin Bas mengatakan cutilawah itu tidak wajib, padanya wudhu. Cutilawah itu jadi jenis dzikir. Sehingga boleh untuk seorang dia sujud tanpa bersuci. Ya. Sehingga faida qaraat al-haidu al-Qur'an sajadat litilawah. Syekh bin Bas mengatakan bahwa bagi seorang wanita ketika haid dia membaca ayat sajadah atau dia mendengar, dia sujud. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Intinya menguatkan saja. Nah, cukup insyaallah. Baik, dan sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Enggar Suprantoro. Demikian pula kepada saudari penanya, sehingga kita dapat atau kita mendapatkan faedah tambahan dalam taklim di sore hari ini. Dan para peserta kamu sayang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di sore hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita dalam beramal soleh yang diridhoinya. Kita akhiri taklim di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.